Halo teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah menyediakan datanya. Data respondennya sebanyak 30 dan itemnya sebanyak 5. Nah, langsung saja bagaimana cara kita mengolah data ini dalam uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, langsung saja kita copy data yang ada di Excel ini. Dengan menggunakan Ctrl C, dan setelah itu kita buka aplikasi SPSS. Kemudian kita tempelkan. Setelah begini, kita masuk ke variable view dan name ini kita ubah dengan X1, X2, X3, dan Y1 dan Y2. Nah, setelah kita ubah ini, kita masuk ke data view. Setelah kita masuk ke data view, maka kita akan mengolah datanya. Kita klik analyze, kita ke correlate, kita klik brevet, dan seluruh X1 sampai Y2 ini kita pindahkan ke variabel. Nah, kita pastikan bahwasannya person ini dicentang dengan centang checklist. Kemudian kita okekan. Nah, setelah kita okekan, maka akan muncul hasil olahan data menggunakan uji validitas. Nah, perlu kita ketahui dalam uji validitas ini, apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dianggap valid, dan apabila lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Nah, dalam data yang saya uji ini, nilai signifikannya yaitu 0,987. Berarti data yang saya olah ini dinyatakan valid. Nah, setelah itu begitulah cara melakukan uji validitas dan bagaimana cara mengetahui apakah nilai signifikannya valid atau tidak. Nah, seterusnya kita melakukan uji reliabilitas. Kita melakukan uji reliabilitas ini dengan menggunakan data yang sama. Nah, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu yaitu kita harus tahu dulu bagaimana cara mengambil keputusan dalam melakukan uji reliabilitas ini. Nah, dalam uji reliabilitas ini, pengambilan keputusan yaitu apabila nilai Cronspach-nya lebih besar dari 0,60 maka dalam pengambilan keputusan ini kita harus mengetahui apakah nilai Cronspach-nya lebih besar dari 0,60 maka item pernyataan dinyatakan reliable, dan apabila hasil coefficient Cron's alpha-nya lebih kecil dari 0,60 maka item dinyatakan tidak reliable. Nah, setelah kita mengetahui hal ini, kita akan melakukan uji reliabilitas
Nah, begini caranya. Kita klik analyze, kita klik scale, kemudian kita masuk ke reliability analysis. Setelah itu seluruh item ini kita masukkan ke kolom item. Kemudian kita klik statistik, kita centang scale if item delete. Setelah itu kita klik continue, dan kita harus memperhatikan modelnya harus alpha. Setelah itu kita okekan. Nah, beginilah hasil dari uji reliabilitas. Nah, seperti yang kita ketahui, uji reliabilitas ini nilai Cron's alpha-nya harus lebih besar dari 0,60. Nah, perlu kita ketahui nilai Cron's alpha ini 0,288. Nah, berarti data uji yang saya gunakan dinyatakan reliable. Oke.